Dari tadi saya mendengarkan dari belakang dan saya berpikir apa yang kita bicarakan ini BPJS, BPJS. Lalu apa bedanya Indonesia dengan prudensial? Kalau untuk mendapatkan kesehatan harus berbayar. Bedanya apa? Bedanya apa Republik Indonesia ini dengan perusahaan asuransi? Kalau untuk mendapatkan manfaat kesehatan kita harus berbayar. Bisa ditangkap pikiran saya. Saya agak bingung dari tadi berpikir di belakang sana, kok bayar ya? Kenapa nggak gratis saja semuanya? Kan kita bicara panjang lebar berjam-jam dari tadi ini kan untuk berbicara tentang mekanisme penggunaan anggaran berbayar tadi kan. Kalau menurut saya, apakah negara berkepentingan dengan kesehatan rakyatnya? Berkepentingan. Kalau negara memberikan kesehatan pengobatan gratis pada rakyatnya, karena negara punya kepentingan. Apa kepentingannya? Agar rakyat sehat. Kalau rakyat sehat, rakyat produktif. Kalau rakyat produktif, rakyat bekerja. Kalau rakyat bekerja, dia bayar pajak, negara dapat duit. Betul tidak? Betul. Jadi kenapa harus bayar? Orang itu kepentingan negara kok. Lalu ada yang bilang tadi, duit kita kurang. Nah, ini masalah. Kenapa kurang? Kenapa kurang? Singapura itu luasnya lebih kecil dari Kabupaten Tegal. Tapi APBD-nya, kalau dalam tingkat kabupaten kita sebut APBD, itu 1.900 triliun dengan penduduk hanya 6 juta. Jepang itu, Indonesia luasnya 5 kali lipat dari Jepang, tapi APBN kita 3.800 triliun, APBN Jepang 15.000 triliun. Kita cuma 2 musim, dari Januari sampai bulan Desember sampai bulan Januari ke Desember lagi, kita bisa nyangkul tiap hari. Kita bisa kerja tiap hari. Di Jepang rata-rata gempa buminya 6 kali per hari, musimnya ada 4. Ada 4 bulan dalam 1 tahun, produktivitas mereka kurang. Kenapa? Mereka bisa lebih kaya daripada kita. Ketidakmampuan negara menjawab hal-hal seperti ini, lalu dia buat BPJS berbayar. Dan kembali pikiran saya, lalu Indonesia ini bedanya apa sama asuransi prudensial? Indonesia ini apa bedanya dengan asuransi Sinarmas? Kalau untuk mendapatkan kesehatan harus bayar. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah barangkali satu pernyataan filsafat. Ya, terima kasih Pak Adian. Jadi kalau pikiran Pak Adian terlaksana itu bagus banget ya gitu. Yang jelas ya kita sepanjang Indonesia merdeka punya pemimpin dari mulai Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Bu Mega, Pak SBY, kemudian Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo. Memang belum bisa terlaksana pikiran seperti itu, dan ternyata ini harus menghadirkan perubahan yang besar, yaitu perubahan di mana ya kita bisa mengubah ya seluruh kekayaan alam kita ya yang diekstrak, yang digunakan untuk menjadi pendapatan dan kesejahteraan. Itu persoalannya. Sehingga alasan mengapa kita masih bayar karena memang anggaran negara masih belum masuk dari sumber daya alam yang banyak itu persoalannya. Di dunia negara yang sudah membebaskan total itu tidak banyak ya. Baru Saudi Arabia, baru Kuwait, baru Bahrain, baru Emirat Arab, baru Qatar, baru Oman. Baru itu aja, bebas total 100%. Sakit apapun, berapapun biayanya. Negara lain termasuk Amerika yang paling hebat dan paling sombong masih bayar mahal. Kemudian penjajah terlama ya, dan terbanyak menjajah yaitu Inggris masih bayar juga. Perancis juga yang paling bengis menjajah masih bayar juga. Saya nggak paham di Israel masih bayar ke sekarang tuh, paling bengis sekarang Israel. Hadirin sekalian, terima kasih Pak Dian. Mudah-mudahan pikiran idealis seperti itu bisa kita laksanakan bersama-sama ke depan, berjuang ya. Amin. Merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka nasionalisnya, Allahu Akbar PKS-nya gitu. Kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Dan acara diskusi dan dialog sudah kita sama-sama laksanakan. Saya kira itu, kemudian semua yang berkembang tadi akan dicatat sebagai masukan yang lebih real ya, yang berasal di masyarakat langsung. Karena di Komisi 9 dibahas sudah panjang lebar. Tadi Pak Muharis sudah mengungkapkan ya, kalau urusan 3 bulan 2 bulan saya nggak paham itu. 45.000 juta juga saya nggak paham, beliau yang paham karena Komisi 9, tapi secara umum saya memahami ini ikhtiar negara yang sudah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, karena ya ada MHC, pentingnya sosialisasi. Oke, ada apa namanya istilah apa MHC? Apa MHC itu? UHC, Universal Health Coverage, ya UHC. Ya, itu juga istilah baru-baru ini kan. Dan kabupaten mana saja yang sudah nyetak UHC dan lain-lain juga baru-baru ini berarti ada kemajuan. Dan dari sisi
asuransi yang murah mengcover keseluruhan anak bangsa, ya baru BPJS hari ini prestasi bangsa, bahwa ke depan kemudian negeri ini menjadi lebih maju, ekonominya lebih maju, dan kemudian pendapatan negara menjadi banyak, kas negara banyak, sangat memungkinkan apa yang diungkapkan tadi semuanya gratis bisa dilaksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan ya ke depan seperti itu. Demikian saya kira. Dan harapan kepada BPJS mungkin harus lebih banyak sosialisasi Bu ya, juga ke dinas kesehatan maupun ke RSUD bagian dari dinas kesehatan. Saya berharap BPJS dengan dinas sosial dan dinas kesehatan lebih banyak turun ke lapangan lah, menjelaskan beragam persoalan supaya pemutihan yang diharapkan putih seluruhnya ternyata bukan itu mananya, kan begitu ya. Kemudian mengapa harus ada 45 juta yang dicoret, kemudian ada verifikasi selanjutnya yang memungkinkan sebagian bisa PBI lagi, memungkinkan sebagian tidak. Saya kira itu juga perlu dijelaskan pada masyarakat umum. Jangan tiba-tiba kaget Bu, kemarin masuk ke hemodialisa gitu ya, kemudian belum nggak bayar, tiba-tiba berikutnya bayar gitu, nggak bisa ditangani. Itu kaget banget kan gitu. Ini siapa ya? Kaget itu bagaimanapun itu salah bagaimanapun. Sebuah aturan itu perlu ada sosialisasi, perlu ada simulasi bahkan gitu. Nah di kita itu aturan dibuat di belakang meja, ya. Kapan berlakunya langsung berlaku di titik yang sama. Yang lama tidak berlaku, yang baru berlaku. Ya kagetlah semua pihak. Padahal perlu ada sosialisasi. Habis sosialisasi biasa ada simulasi terlebih dahulu di sebuah tempat, di beberapa tempat baru keseluruhannya. Kira-kira seperti itu ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin akan enggak 2000 lagi kalau udah PEP, perkiraan saya sih. Nah, yang kedua tentang kunjungan presiden ke luar negeri itu kan banyak menghasilkan job-job, itu juga belum dibahas ya sekarang ya. Hari malam ini kan belum dibahas. Kemudian tentang pesawat Amerika yang melintas di wilayah Indonesia juga itu belum dibahas, itu yang dikritik oleh Pak Gatot Nurmantio itu akhirnya bagaimana saya belum tahu, perkembangannya seperti apa saya belum tahu. Terus tentang KDMP ya juga itu nanti ini saya bertanya ya, jadi KDMP itu kapan mulai bergeraknya, perkiraannya Pak Kumis itu kapan, dan nanti bergeraknya di bidang apa saja, termasuk untuk satu desa 1,5 megawatt pembangkit tenaga surya, apakah itu nanti akan dilaksanakan atau tidak, saya belum tahu. Cuman ini perkiraan saya memang ke arah situ sih. Yang kemudian yang satunya lagi itu tentang ART ya, kebanyakan orang itu mengira ART itu merugikan Indonesia, padahal ART itu Agreement of Reciprocal Trade ya, yang dengan Amerika itu perjanjian timbal balik perdagangan Indonesia Amerika itu, perjanjiannya itu sangat menguntungkan pengusaha Indonesia, pengusaha menengah ke bawah itu bisa ekspor gitu. Dan nanti dengan turunnya rupiah itu justru akan membuka peluang pengusaha Indonesia lebih baik lagi gitu. Yang rugi itu kalau rupiah turun itu pengusaha-pengusaha ikut saya sih kalau dari kenaikan pembayaran utang luar negeri. Bang, coba isi paket ya. dulu Bang, isi paket dulu, putus-putus mungkin paket sampai itu tinggal 5 MB. Iya, saya problemnya kayak gitu terus kalau sama Pak Kumis ini, beneran asli. Iya. Ya udahlah kayak gitu aja dulu lah. Masalahnya memang kasihan teman-teman sih dengerin suara pun. Ya, nggak nyaman yang dengerin kalau putus-putus. Oke, silakan Pak Yanto. Ayo yang mau naik silakan, yang kontra ya silakan. Oke, aman. Saya menjawab satu aja ya dari pertanyaan Bang Sia tadi ya, tentang pesawat Amerika bebas masuk ke Indonesia. Itu kan sudah dijawab oleh Kementerian Pertahanan ya, dari juru bicaranya, bahwa Amerika itu hanya mengajukan, tapi kan kita yang memutuskan. Jadi keputusan kita itu sudah jelas itu di ucapan dari Kementerian Pertahanan itu, kalau kita menonton videonya ya. Jadi saya sarankan tonton videonya dari pernyataan dari juru bicara Kementerian Pertahanan terkait pesawat.
Kemudian membahas tentang beras, Bang. Saya beberapa waktu lalu mengatakan bahwa FAO ya itu mengatakan terus berlangsung lama pemblokirannya, maka suatu saat bukan lagi kan krisis pangan. Nah, tapi pada kenyataannya sekarang ini, Bang, saya mengutip dari Antara News 14 April 2026, Dirut Bulog mengatakan ya, Malaysia meminta impor beras Indonesia 200.000 ton. Jadi Malaysia itu minta kita, Bang. Yang artinya sebenarnya Malaysia ini udah panik. Sementara kita masih tenang-tenang saja karena kita stok kita masih 34,7 ton kalau nggak salah. 37,4 atau 34,7 saya lupa itu ya. Tapi kurang lebih segitulah stok cadangan. Kebutuhan 30 juta ton. Iya, ini stok cadangan, Bang, bukan dari kebutuhan kita. Namanya cadangan itu kan berarti sudah melampaui dari kebutuhan pokok. Nah, kemudian Antara News juga ya, 4 negara telah menjalin komunikasi untuk impor pupuk urea dari Indonesia. Nah, berarti mereka ini sudah mulai panik ini. 4 negara itu diantaranya adalah Australia, India, Filipina, Brazil. Nah, tapi pertanyaannya, kalau kita ekspor beras, kita juga harus menghitung, misalnya nanti perang ini berlangsung, setelah Hormuz ini nanti pemblokirannya berlangsung misalnya 3 bulan atau 4 bulan ke depan. Nah, itu bagaimana? Apakah stok beras kita masih cukup atau bagaimana? Kita juga lebih baik kita mementingkan kebutuhan dalam negeri dulu kan. Biarkan mereka panik, silakan mereka panik. Yang penting kita aman gitu. Dan itu saya kira Dirut Bulog pasti akan menghitung bersama Kementerian Pertanian, di mana akan lebih mengutamakan kepentingan dalam negeri dulu daripada kepentingan negara lain. Dan juga masalah pupuk urea ini. Jadi pupuk Indonesia ya, Direktur utamanya Ramar Pribadi ini mengatakan stok pupuk Indonesia ini 1,2 juta ton. Jadi seandainya kita ekspor pupuk juga, itu tidak akan mengganggu kebutuhan pupuk di dalam negeri. Jadi walaupun kita ekspor, Bang, ke 4 negara ini, stok pupuk kita masih aman untuk dalam negeri. Yang artinya kita tidak perlu panik masalah ini. Jadi benar-benar pemerintah itu memperhatikan sekali ya masalah pangan dalam negeri ini, bagaimana caranya kebutuhan pangan ini cukup walaupun geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini sedang tidak menentu. Kita benar-benar bertahan ini, Bang. Ibarat petinju itu kita benar-benar full bertahan ini. Nah, itulah yang saya sampaikan. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Makanya Pak Prabowo itu ya kan memang sengaja ditempatkan di posisi 2024 ya, melalui tangan manusia yaitu rakyat ya, dapat izin dari Tuhan. Coba bayangkan kalau sekarang ini presiden kita bukan Pak Prabowo, hoi kelimpungan bener kita ini. Pasti BBM pasti naik, korupsi pasti merajalela, ribuan triliun pasti menguap terus. Sehingga sekarang ini kita harus harus berbangga dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala dan rakyat Indonesia. Yang kemudian Saiful Mujani berang itu karena memang disurvei ternyata tingkat kepuasan Pak Prabowo tinggi, kemudian partai gurem, bahkan partai besukan Pak Jokowi 1,2%, apalagi partai kentongan nggak masuk nominasi, nggak ada yang nyebut, nggak kenal itu apa partai kentongan itu. Dan sekarang ini kemudian jalan satu jalan mereka bikin kisruh itu. Jadi asing, kemudian pejabat korup, oligarki hitam, ya kemudian politisi-politisi bu dan su, dan orang-orang yang nggak dapat jabatan, yang tidak punya kesempatan untuk menjabat, kemudian sekarang itu menghalalkan segala cara, yaitu memprovokasi rakyat untuk memajukan presiden. Coba bayangkan, partai-partai baru, partai-partai gurem, malah justru semakin melorot. Coba, ini survei dari Poltreking itu, ya direkturnya itu adalah Burhanuddin Muhtadi, yang netral, kredibel ya selama ini yang kita tahu lah, Profesor Burhanuddin Muhtadi gitu. Silakan lanjut ke Adida Publik. Selamat bergabung Bang Ahmad ya. Iya, makasih. Jadi memang Bang Umis menarik ya, bahwa Pak Prabowo ini memang berat ini. Saya ragu tuh kalau yang lain yang pegang presiden. Kasihan sebenarnya Pak Prabowo ini. Kita nostalgia dikit ya. Pak Prabowo ini memimpin dengan warisan lupakan hutang ribuan triliun. BUMN kita rugi. Belum lagi kita bicara tambang ilegal, under invoicing. Ini carut marut deh.
Apalagi ditambah dengan geopolitik dunia ya yang kacau ini. Tapi Pak Prabowo sudah menjawab itu semua gitu loh. Bisa BUMN rugi ya, sudah di manage lagi dengan danantaranya. Tambang ilegal sudah ada Satgas PKH. Bahkan minyak pun Pak Prabowo pasang badan gitu untuk rakyat. Jadi kalau teman-teman pengen bim salabim ya susah gitu ya kan. Kasihan sebenarnya ini. Nah, jadi disitulah efisiensi lahir. Pak Prabowo menjalankan program-programnya tidak dengan hutang. Bahkan berita terbaru kan ditolak sama Pak Purbaya, hutang IMF. Tidak menjalankan dengan hutang itu program-program Pak Prabowo ini. MBG, membangun sekolah rakyat, membangun jembatan-jembatan, subsidi BBM yang naik, ya kan? Itu dari mana? Salah satunya dari efisiensi itu, dari perampasan. Nah, benar kata Bang Gaik nih,